Qin Yichan memikirkan alam semesta yang lebih luas lagi. Dia selalu merasa bahwa setan adalah iblis. Selain menggunakan satu sama lain, dia sama sekali tidak dapat dipercaya. Tetapi satu hal yang dapat diyakinkan oleh Qin Yichan adalah bahwa kerangka bernama setan setidaknya tidak akan beralih ke leluhur hitam. Dan bahkan setan lebih takut pada leluhur hitam untuk mengetahui keberadaannya daripada mereka. Meskipun setan berasal dari alam semesta lain dan dapat membuat beberapa metode yang melanggar hukum surgawi, alam semesta ini sangat aneh dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, tampaknya yang kalah hanya bisa bekerja dengan yang kalah. Ketika setan menemukannya, atau leluhur kulit hitam mengetahui keberadaan setan, pesan pertama yang dia dapatkan adalah bahwa ada alam semesta lain di luar alam semesta mereka. Dan hei Ancestor, kenapa kamu tidak pergi mencari mereka yang menyegel setan, yang sepertinya adalah pemenang alam semesta itu untuk bergabung? Setan berkata bahwa dia telah mendengar tentang jejak Longzhu dan Fengzhu. Qin Yichan tidak bisa membantu memikirkan kata-kata ini dan senyum tengkorak meskipun dia telah melewati ruang dan waktu yang luas. Dengan cepat menggelengkan kepalanya, tampaknya kobaran api di antara alisnya membuat Qin Yichan sedikit berlama-lama. Sekarang tampaknya Longzhu mungkin benar-benar pernah ke alam semesta lain dan melihatnya sangat besar. Waktu berlalu. Untuk puluhan juta tahun Qin Yichan hanyalah sekejap. Tetapi bagi Raja Dewa Zerg, itu adalah puluhan juta tahun. Raja Dewa Zerg mulai mengambil tindakan sesuai dengan rencananya. Dan semua kaisar, seperti yang dia duga, menggunakan alam cacing sebagai tempat berburu, dan membunuh keturunannya sebagai mangsa. Raja Zerg sangat kesal, tetapi dia tidak berani untuk sering membunuh semut ini. Bagaimanapun, leluhur hitam masih mengawasinya, dan bahkan Raja Zerg semakin berhati-hati, dan tidak pernah pergi ke gunung tempat kerangka ditempatkan. Untungnya, semut-semut itu masih penuh kekaguman padanya, dan akhirnya anak serta cucunya mendapat kesempatan untuk bernafas di dunia serangga. Lagi pula, puluhan juta tahun hanyalah ukuran waktu yang dimiliki makhluk yang diperoleh. Bagi Raja, matahari, bulan, dan tahun tidaklah penting. Namun, puluhan juta tahun belum tentu sekejap bagi Raja Dewa. Apalagi jika itu adalah Raja Dewa. Aliran waktu terasa berbeda. Setidaknya terkurung di dunia serangga, seperti dipermalukan dan dibenci oleh semut kekaisaran yang memproklamirkan diri. Waktu tampaknya menjadi sangat lama dan sulit. Untungnya, dia juga memiliki beberapa keturunan yang berkeliaran di luar dunia cacing. Sesekali dia bisa merasakan sedikit informasi dari dunia luar. Dan semut-semut yang licik itu, mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mudah diprovokasi. Berubah dari berburu menjadi berdagang. Waktu berlalu, dan ketika Raja Dewa Zerg mendengar bahwa semut kaisar bernama Yuan Tian telah memuja leluhur hitam sebagai gurunya, dia tahu bahwa kesempatan telah tiba. Raja Dewa Zerg tampaknya telah melupakan Qin Yichan, tetapi dia tahu bahwa jika bukan karena murid leluhur hitam, Ren Tiandi seharusnya adalah Ke Tianqi dari suku Dike. Dan posisi atas Yuan Tiandi adalah tulang-tulang Ke Tianji. Waktu berlalu. Dan aku mendengar bahwa pernikahan antara klan Senzi dan Kaisar Sensiang sepertinya menyenangkan setelah menikah. Gerbang bintang dunia serangga dibuka kembali. Semut-semut itu, sekali lagi dengan pisau jagal dan licik, datang untuk menemukan anak-anaknya. Tiba-tiba, kobaran api alis Raja Dewa Zerg perlahan-lahan terbakar, dan kerangka di puncak gunung tampak terbangun. Waktunya telah tiba untuk menyaksikan aliansi kita. Pada saat itu, Raja Zerg tahu segalanya. Dia mengertakkan giginya. Dia ingin menghancurkan langit. Tapi sayangnya, aliansi adalah hal yang baik, dan semut itu masih layak digunakan. Dan pada saat itu, Qin Yichan dan yang lainnya juga muncul di puncak gunung. Puluhan juta tahun berlalu, bentuk alam bintang-bintang telah berubah, tetapi puncak gunung tampak utuh, dan kerangka tidak menjadi lebih bobrok dan retak. Namun, setan sepertinya hanya tertidur, dan tidak menjadi lebih kuat. Qin Yichan juga ingin memahami bahwa orang ini tampaknya tidak berani membunuh makhluk di alam semesta ini dengan mudah. Begitu mereka membunuh makhluk di alam semesta ini, itu setara dengan kekuatan eksternal, mencekik nasib makhluk, dan berdampak pada langit dan bumi. Dengan cara ini, setan tampaknya tersentuh oleh kausalitas alam semesta ini. Tidak menjadi bagian dari alam semesta ini adalah keuntungan terbesar setan. Dia tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Raja Dewa Zerg juga terbang, dan kecepatan Raja Dewa tidak diragukan lagi. Dia belum terlambat. Namun, dalam perjalanan ke sini, dia mendengarkan anak di bawah komandonya dan melaporkan kepadanya sesuatu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Gang Beng. Begitu dia mendarat di gunung, Raja Zerg tiba-tiba mencekik tenggorokan iblis Yue Kong, dan api antara dia dan alis Qin Yichan berdetak. Tampaknya semua ini hanya berjarak sesaat. Anak raja memberitahu raja ini bahwa kamu telah menyebabkan kekacauan. Bukan anak raja yang ingin mengejarmu, tapi kamu dan anjing surgawi menggigit anjing itu. Raja Dewa Zerg mengingat semuanya. Orang ini mengatakan pada dirinya sendiri untuk meledakkan kekacauan sebelum dia pergi. Siapa sangka, segerombolan semut ini, bahkan berbohong pada dirinya sendiri. Ternyata itu bukan karena pengejaran dan pembunuhan anak-anaknya,
tapi sekelompok kotoran semut ini sendiri. Dan tidak ada cara untuk melarikan diri setelah dikejar-kejar surga. Yao Yue Kong tersedak dalam semburan. Dia benar-benar tidak ingin berbicara saat ini. Dia hanya kekuatan tempur di antara teman-temannya. Mengapa dia dipukuli sebagai inflator? Tanda seru. Untungnya, Qin Yichen tersenyum santai di sampingnya. Mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk menghentikan kekacauan? Bagaimanapun, pertempuran dengan Kaisar telah menjadi bagian dari masa lalu dan tidak dapat diubah. Apa ini? Potong dulu dan mainkan nanti? Setidaknya Raja Dewa Ras Zerg tidak bisa mengubahnya. Dia tidak bisa menghentikan kekacauan. Dan dia tidak bisa membiarkan hal-hal yang memiliki dampak besar di langit dan bumi mengalir kembali ke masa lalu. Setan, kamu harus membuat raja ini mengingat semua ini sedini mungkin. Sehingga raja ini dapat menunggu mereka segera. Pipi Raja Dewa Zerg masih cacat dan mengerikan. Dan paku-paku jalan bergelombang dengan hati yang menjulang tinggi. Keberuntungan semut ini sangat luar biasa. Jika Kaisar Rentian ini bukan murid leluhur hitam, semut ini pasti tidak akan bertahan sekarang. Bisakah Anda memadatkan kontrak surgawi? Qin Yichen berbicara dengan acuh tak acuh. Tetapi suara setan sepertinya datang dari jauh. Saya tidak akan terkontaminasi dengan kekuatan apapun di alam semesta ini. Qin Yichen sepertinya sudah mengharapkannya. Tetapi mata Raja Dewa Zerzu berkedip. Tidak ada tanda. Begitu Anda semut memiliki kontrak dengan raja ini, leluhur hitam bisa merasakannya. Qin Yichen mengerutkan kening. Alam serangga sekarang siap memberontak kapan saja. Dan Hei Ancestor juga bisa merasakannya. Namun, Raja Zerg mencibir. Apa yang Anda tanda tangani? Bagaimana membuat kontrak surgawi? Membantu Anda semut naik ke posisi kaisar. Dan Anda membantu raja ini menangani leluhur kulit hitam? Yao Yue Kong mengoreksi dan berkata, itu tidak membantu. Itu bekerja sama. Raja Zerg semakin mencibir. Masalahnya adalah siapa kaisar matahari. Raja ini bertanya padamu. Apakah kamu yakin siapa kaisar matahari? Apakah Anda telah mencapai gerbang nantian?